Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 4 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita baca dan kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan yang ditulis oleh ulama besar kaum muslimin Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah Sa'di, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila kalian, wahai orang-orang musyrik, meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat saja yang semisalnya, dan panggillah penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian orang-orang yang jujur. Dan apabila kalian tidak bisa melakukannya dan sekali-kali kalian tidak bisa melakukannya, maka takutlah
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatut tahaddi wa ayatut ta'jiz. Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayat tantangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab, orang yang pandai, orang yang fasih di dalam bahasa Arabnya. Mereka yang meragukan Al-Quran ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu surat saja walaupun pendek yang semisal Al-Quran. Dan ayat ini juga disebut ayatut ta'jiz, itu ayat mukjizat Al-Quran. Itu ayat yang menjelaskan bahwasannya manusia tidak sanggup. Itu manusia walaupun mereka semuanya berkumpul untuk mendatangkan satu surat saja, mereka tidak sanggup mendatangkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menantang mereka untuk mendatangkan satu kitab penuh yang serupa dengan Al-Quran. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal kitab la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan, sekiranya manusia seluruhnya dan sekiranya jin seluruhnya berkumpul untuk mendatangkan kitab yang semisal Al-Quran, maka mereka tidak bisa mendatangkannya walaupun sebagian yang lain membantu. Artinya saling gotong royong, saling bahu membahu, saling bantu membantu. Mereka tidak akan sanggup mendatangkan Al-Quran, mendatangkan kitab yang semisal Al-Quran. Kemudian tantangan tersebut diturunkan oleh Allah karena mereka tidak sanggup mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Quran. Maka mereka ditantang untuk mendatangkan 10 surat saja yang berurutan seperti Al-Quran. Maka mereka pun tidak sanggup mendatangkan 10 surat seperti Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am yaqulu naftara. Apakah mereka mengatakan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan Al-Quran? Qul, katakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang fasih dari bangsa Arab yang mendustakan Al-Quran, katakan kepada mereka, Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat.
Katakan, datangkan 10 surat yang berurutan seperti Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tantangan tersebut tidak sanggup dipenuhi oleh orang-orang yang fasih, oleh orang-orang yang pakar bahasa Arab, yang fasih di dalam syairnya, yang terkenal dengan kefasihannya. Tidak bisa mendatangkan 10 surat yang seperti Al-Quran. Kemudian tantangan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 1 surat saja, dan mereka pun tidak sanggup mendatangkan 1 surat saja walaupun pendek yang serupa dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Jika kalian meragukan kitab yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan 1 surat saja yang paling pendek, yang semisalnya, dan panggillah semua penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ketika ditantang untuk mendatangkan 1 surat saja walaupun pendek, mereka tidak sanggup. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah, dan ini menunjukkan bahwasannya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang benar, ajaran yang hak. Berkata Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hada wa hada dalilun aqliyun. Ini adalah dalil secara akal ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bih. Ini adalah dalil secara akal tentang benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang jujur dan ajarannya adalah ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya menjelaskan bahwasanya Dia semata yang berhak disembah. Kemudian pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar dan ajarannya adalah ajaran yang benar. Ini menunjukkan faedah yang penting bahwasannya Islam harus terpenuhi 2 hal. Syarat diterimanya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi 2 hal, yaitu tauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum, dan apabila kalian, ya ma'syarul mu'anidin lirrasul, wahai orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-radina da'watahu, hai orang-orang yang menolak dakwah, yang menolak seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-za'imina kadzibahu, wahai orang-orang yang meyakini bahwasannya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pendusta. Fi syakkin, jika kalian ragu-ragu, washtibahin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian bingung dari kitab yang telah kami turunkan kepada hamba kami, hal huwa haqqun aw ghairuhu, apakah Al-Quran adalah kitab yang benar atau kitab yang tidak benar? Fahahuna amrun nasafun, maka di sini adalah perkara yang adil. Mari kita duduk. Ini adalah perkara yang adil. Nasafun ay insafun, fihil faisalah, yang membedakan bainakum wa bainahu, yang membedakan antara kalian dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang benar. Wa huwa annahu basyarun mithlukum, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kalian. Laisa min jinsin akhar, bukan dari jenis yang lain. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum, dan kalian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak tumbuh di antara kalian. La yaktubu wa la yaqra, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Fa'atakum bi kitabin za'ama annahu min indillah, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian mengaku, jadi datang kepada kalian membawa kitab dan mengaku bahwasanya kitab tersebut adalah kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qultum antum innahu taqawwalahu waftarah, adapun kalian mengatakan Muhammad itu dusta dan mengada-adakan. Fa in kanal amru kama taqulun, jika perkara tersebut seperti apa yang kalian katakan, fa'tu bi suratin mim mithlih, wahai bangsa Arab, wahai orang-orang yang fasih dengan bahasa Arab, datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Wasta'inu, dan mintalah tolong, biman takdirun, dengan semua orang yang kalian sanggup minta tolong kepadanya, min a'wanikum wa syuhadaikum, dari penolong-penolong kalian, dari sahabat-sahabat kalian. Fa inna hadza amrun yasirun alaikum, ini adalah perkara yang mudah bagi kalian, khususan wa antum ahlul fasaha wal khatabah, apalagi kalian wahai bangsa Arab adalah orang yang fasih, orang yang pandai berkhutbah. Wal adawah al azimah, ditambah lagi kalian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ji'tum bi suratin min mithlih, jika kalian mendatangkan satu surat yang paling pendek sama dengan Al-Quran, fahuwa kama za'amtum, maka ucapan kalian benar, berarti kalian yang benar, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dusta. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illam ta'tu bi suratin min mithlih, wahai orang-orang Arab yang mendustakan Al-Quran, wahai orang-orang Arab yang fasih dengan bahasanya, yang menolak dakwah Al-Quran. Wa illam ta'tu bi suratin min mithlih, jika kalian tidak sanggup mendatangkan satu surat yang semisalnya, wa ajaztum ghayatal ajzi, dan kalian lemah selemah-lemahnya, artinya tidak sanggup sama sekali. Walan ta'tu bi suratin min mithlih, dan sekali-kali kalian tidak akan mendatangkan satu surat yang semisalnya.
walakinna hadat taqyima ala wajhil insaf wa tanazzuli ma'akum. Akan tetapi tantangan ini ala wajhil insaf, di atas keadilan, wa tanazzul ma'akum, dan tantangan ini diturunkan. Sebenarnya tantangannya adalah satu, Al-Quran penuh, kemudian diturunkan menjadi berapa? Menjadi 10 surat. Diturunkan lagi menjadi 1 surat saja. Lalu kalian tidak sanggup. Fahada ayatun kabirah, ini adalah ayat yang agung. Wadalilun wadihun jaliyun, dan ini adalah bukti yang terang dan bukti yang nyata, ala sidqihi, atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sidqi ma jaa bihi, dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Fayata'ayyanu alaikum ittiba'uh, maka wajib bagi kalian, fardu ain, untuk mengikutinya. Wattiqa'un nar allati balagat fil hararah al-azima wa syiddah, dan wajib bagi kalian takut neraka yang sangat panas, yang siksanya sangat pedih. Ankana waquduhan nasu wal hijarah, yaitu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Laisat kanarid dunya, bukan seperti api dunia. Allati innama tuttaqadu bil hatab, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Adapun api neraka jahanam dinyalakan, bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Wa hadhihi nar al-mausufah mu'addah wa muhayya'atan lil kafirin billahi wa rusulih. Dan neraka ini yang telah disifati, yaitu bahan bakunya adalah manusia dan batu, disediakan dan disiapkan untuk orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Fahdharul kufra bi rasulihi ba'dama tabayyana lakum annahu Rasulullah. Maka hati-hati kufur kepada Rasulnya, yaitu takutlah kalian wahai orang Arab kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nyata bagi kalian bahwasannya dia adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Maka dari keterangan Fadilatus Syekh rahimahullah terdapat penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab, kalau mereka yang benar, kalau mereka sanggup mendatangkan Al-Quran yang semisalnya, walaupun 1 surat saja, berarti ajaran Islam itu salah, berarti ajaran Islam itu dusta. Namun ketika mereka tidak sanggup, dan sekali-kali mereka tidak akan sanggup, walaupun mendatangkan 1 surat yang paling pendek saja, ini menunjukkan bukti kebenaran agama Islam. Allahu Akbar. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa hadhil ayatu wa nahwuha yusammunaha ayatat tahaddi. Ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya dinamakan para ulama dengan ayatut tahaddi, dinamakan ayat tantangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menantang bangsa Arab, orang yang fasih dengan bahasanya, yang huruf mereka sama dengan hurufnya Al-Quran, tidak ada yang beda, ditantang untuk mendatangkan surat yang sama, yang serupa dengan Al-Quran, namun mereka tidak sanggup. Wa huwa ta'jizul khalqi an ya'tu bimithli hadzal Qur'an
au yu'ariduhu biwajhin, yaitu Allah Subhanahu wa taala melemahkan, menantang orang-orang Arab dan melemahkan mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an yang sama, atau mereka bagi orang-orang yang menolak Al-Qur'an untuk mendatangkan Al-Qur'an yang serupa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan, la inijtama'atil insu wal jin, sekiranya manusia berkumpul dan jin seluruhnya berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, supaya mereka mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan sanggup mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian satu dengan sebagian yang lain saling tolong menolong. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa kaifa yakdirul makhluk min turab, bagaimana sanggup makhluk yang diciptakan dari tanah an yakuna kalamuhu kakalami rabbil arbab, bagaimana makhluk yang diciptakan dari tanah sanggup perkataannya atau ucapannya sanggup menyerupai ucapan Rabbil Arbab, yaitu Allah yang maha mengatur alam semesta. Am kaifa yakdirul faqirun naqis min jami'il wujuh, atau bagaimana mungkin makhluk yang fakir, yang banyak kekurangannya dari semua sisi, an ya'tiya bikalamin kakalamil kamil, kemudian dia bisa mendatangkan ucapan yang menyerupai ucapan yang maha sempurna, alladzi lahul kamalul mutlaq, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, wal ghinal wasi' min jami'il wujuh, dan memiliki kekayaan yang sempurna dari segala sisi. Hada laisa fil imkan wala fi qudratil insan, ini tidak mungkin dan manusia tidak akan sanggup seluruhnya menyerupai ucapan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Wa kullu man lahu adna dauqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam idza wazana hadzal Qur'an al-'azim bi ghairihi min kalamil bulagha dhahara lahul farqul 'azim. Semua orang yang memiliki adna dauq, memiliki rasa walaupun sedikit saja, memiliki perasaan, kemudian memiliki pengetahuan dengan yang bisa membedakan ucapan-ucapan, apabila menimbang Al-Quran, membedakan Al-Quran dengan ucapan yang lain, syair yang paling fasih bandingkan dengan Al-Quran, maka dia akan nampak baginya perbedaan yang sangat jauh yang nampak. Maka bandingkan Al-Quran dengan syair-syair manapun. Coba baca syair setiap hari 17 kali, bosan. Ini menunjukkan kuatnya Al-Quran. Al-Quran dibaca terus semakin rindu, dibaca terus menjadikan hati semakin tenang. Coba baca syair-syair, baca 1 kali, 2 kali, 10 kali sudah bosan. Tetapi lain dengan Al-Quran, semakin dibaca semakin manis, semakin dibaca terus menerus semakin rindu, semakin banyak faedahnya, semakin banyak manfaatnya. Ini menunjukkan kebenaran Islam, ini menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qawlihi, adapun di dalam firman Allah, wa in kuntum fi raibin, apabila kalian ragu-ragu, ila akhiri, dalilun adalah dalil, ala anna alladhi yurja lahu al-hidayah minad dhalalah,
wasyaqul hair alladzi lam ya'rifil haqqa minadh dhalalah. Itu firman Allah, wa in kuntum fi raibin ila akhiri, sampai akhirnya. Terdapat dalil bahwasannya orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk, selamat dari kesesatan adalah orang-orang yang ragu-ragu, yang bimbang. Ragu-ragu, bimbang, tapi memiliki kejujuran. Kemudian dia sebelumnya belum mengetahui kebenaran. Apabila ragu-ragu tapi memiliki kejujuran, orang tersebut diharapkan mendapatkan petunjuk. Fahadzal ladzi idza buyyina lahul haqq hariyun bittiba'ihi in kana shadiqan fi talabil haqq. Orang-orang yang ragu-ragu, yang bimbang tapi jujur, memiliki kejujuran. Orang ini adalah orang yang apabila dijelaskan kebenaran, maka dia layak untuk mengikutinya. Dia layak mendapatkan petunjuk apabila dia jujur di dalam mencari kebenaran. Wa ammal mu'anid, adapun orang yang menentang, alladzi ya'riful haqqa wa yatrukuh, yaitu orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu Al-Qur'an itu hak namun ditinggalkan. Fahada la yumkinu ruju'uhu, ini adalah orang yang tidak mungkin kembali kepada kebenaran, tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Li'annahu tarakal haqq, karena dia meninggalkan kebenaran ba'dama tabayyana lahu, setelah terang baginya. Lam yatrukhu an jahlin fala hilata fihi, dia tidak meninggalkan kebenaran karena kebodohan, maka tidak ada jalan baginya. Itu orang yang menentang kebenaran setelah terang baginya. Orang yang semacam tersebut tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa kadzalika syaqul ladzi laisa bisadiq fi talabil haqq. Demikian pula orang-orang yang ragu-ragu namun tidak jujur di dalam mencari kebenaran. Bal huwa mu'ridun, bahkan dia adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Ghairu mujtahidin bi talabih, tidak sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Fahada fil ghalib, orang yang semacam ini kebanyakannya la yuwaffaq, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang yang ragu-ragu, jika keraguannya disertai dengan kejujuran, belum tahu, kemudian pertama kali mendengarkan masalah akidah, masalah tauhid, masalah ibadah, tapi orang tersebut jujur di dalam mencari kebenaran, bimbang awalnya, kok seperti ini, maka dia mempelajari, mencari kebenaran. Orang yang semacam ini adalah orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ragu-ragu namun tidak jujur, tidak sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, orang semacam tersebut kebanyakannya tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menentang kebenaran setelah terang kebenaran baginya, maka orang semacam tersebut tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa fi wasfir rasul bil ubudiyah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamba, yaitu Allah berfirman, jika kalian ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat hamba. Fi hadzal maqamil azim, di dalam tempat yang agung ini, dalilun ala a'dhama awsafihi qiyamuhu bil ubudiyah. Ini menunjukkan, ini ada dalil bahwasannya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah beliau istiqamah, tegak
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, allati la yalhaquhu fiha ahadun minal awwalina wal akhirin, yang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikejar oleh seorang pun juga, baik dari yang pertama ataupun sampai yang terakhir. Kama wasafahu bil ubudiyah fi maqamil Isra, sebagaimana Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamba ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Wa fi maqamil inzal, dan ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah berfirman, tabarakalladzi nazalal furqan, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat hamba, dengan sifat ubudiyah. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar maksimal di dalam beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qaulihi, adapun di dalam firman Allah, uiddat lil kafirin, yaitu neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Wa nahwiha minal ayat, dan ayat-ayat yang serupa. Dalilun li madhabi ahli sunnah wal jamaah, adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah, annal jannata wan nara makhluqatani khilafan lil mu'tazilah. Jadi dari firman Allah uiddat lil kafirin, terdapat pelajaran bahwasannya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan ajaran kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwasannya neraka belum diciptakan, nanti pada hari kiamat baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Yani fa innahum ankaru dzalika, orang-orang Mu'tazilah mengingkari neraka dan surga itu sudah ada sekarang. Wa qalu innallaha nasya'ahuma yaumal qiyamah, dan mereka orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan surga dan neraka pada hari kiamat nanti. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga dan sudah menciptakan neraka. Bahkan Allah terlebih dahulu menciptakan surga dan neraka daripada menciptakan manusia. Wa fiha aidan, dan dari ayat ini juga terdapat pelajaran annal muwahhidin wa in irtakabu ba'dal kabair la yukhalladuna finnar. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertauhid, walaupun orang-orang pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka tidak kekal di neraka walaupun mereka melakukan dosa besar. Mana dalilnya? Yaitu Allah berfirman, uiddat lil kafirin, neraka itu miliknya orang-orang kafir. Yaitu yang menjadi penghuni neraka sejati adalah orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bertauhid, walaupun melakukan dosa besar, mereka tidak kekal di neraka. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, falau kana usatul muwahhidin yukhalladuna fiha, sekiranya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang bertauhid yukhalladuna fiha, kekal di neraka, lam takun mu'iddatan lil kafirina wahdahum, maka neraka
tidak disediakan untuk orang-orang kafir saja. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah wa fiha. Ini adalah menyelisihi akidahnya orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Dan dari ayat ini terdapat pelajaran dalalatun ala annal adaba mustahaqqun bi asbabihi. Terdapat pelajaran bahwasannya siksa disediakan dengan sebab-sebabnya. Jadi orang disiksa karena sebab-sebabnya. Wa huwal kufru, yaitu kekufuran, wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha, dan maksiat-maksiat dengan berbagai macam jenisnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil, yang kita simpulkan dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, fiha bayanu sidqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang jujur, karena orang-orang Arab tidak sanggup mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur di dalam pengakuannya sebagai nabi dan rasul. Fiha bayanu sihhati ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, keterangan tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annal qur'ana kalamullah. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Maka manusia tidak sanggup menyerupai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mendatangkan satu surat pendek yang semisalnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha annal Qur'an a'dhamul mu'jizat, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Demikian pula sunnah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada para nabi dan para rasul. Bermacam-macam mukjizatnya. Seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam mengobati dengan cara diusap dan yang lainnya. Adapun mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada nabinya, para nabi dan para rasul, adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Ma min nabiyyin minal anbiya", tidak ada seorang pun, tidak ada seorang nabi pun dari para nabi dan para rasul, illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar, kecuali diberi mukjizat yang dengan mukjizat tersebut manusia beriman, membenarkan ajarannya dengan mukjizat. Wa innama utituhu wahyan,
Adapun mukjizat yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu. Itu firman Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah adalah mukjizat. Wa innama utituhu wahyan auhahullahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah kita bersabar mempelajari ayat Al-Quran per ayat. Berayat kita pelajari, kita sabari, harus sabar. Jangan tergesa-gesa. Karena kebanyakan manusia itu tergesa-gesa. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka manusia umumnya suka tergesa-gesa. Allah Ta'ala berfirman, bal tuhibbunal ajilah. Akan tetapi kalian suka tergesa-gesa. Apabila semua yang disampaikan dicari materi yang disukai, terus siapa yang bersabar mempelajari Al-Quran ayat per ayat? Apabila semua kaum muslimin ketika menyampaikan materi harus disuka materi ini, dipilih-pilih, terus siapa yang berkhidmat, siapa yang mengemban menyampaikan Al-Quran ayat per ayat? Siapa yang mengemban hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu? Padahal ini adalah mukjizat. Ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan untuk Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk umat yang paling mulia, yaitu umat Islam. Mukjizatnya Al-Quran. Maka hendaklah kaum muslimin bersabar mempelajari Al-Quran satu persatu, ayat demi ayat, surat demi surat. Jangan dipilih-pilih. Semuanya adalah kalamullah, semuanya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terimalah, ambillah, pegang teguhlah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran adalah kemuliaan, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, harus sabar. Siapa yang seperti Mujahid Ibnu Jabr? Mujahid Ibnu Jabr menghatamkan tafsir Al-Quran 3 kali khataman. Beliau berkata, khatamtu Al-Qur'ana ala Ibni Abbas salasa khatamat. Ini bersama Ibnu Abbas, belum lagi beliau sendiri mengajarkannya. Aku menghatamkan Al-Quran 3 kali khataman dengan Ibnu Abbas, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Uqifuhu inda kulli ayatin. Aku setiap kali satu ayat saya tanya, ini maksudnya apa? Ayat demi ayat, satu-satu. Sabar. Ada perjuangannya, ada kenikmatannya di situ. Dengan kesabaran mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk istiqamah akan datang. Diberi oleh Allah kemuliaan istiqamah, mendapatkan petunjuk. Lain dengan orang yang tidak sabar, memilih-milih materi yang dia sukai, dia ikuti. Kalau tidak dia sukai, ayat-ayat ini sudah membosankan. Tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, mengadu, ya Allah, ya Rabbi, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, menjadikan hadzal Quran, yaitu Al-Quran ini, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan, padahal sesuatu tersebut adalah mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba pilihannya yang nomor 1, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fiha itsbatu sifatil ulu lillah. Dari ayat ini terdapat pelajaran
mengimani dan menetapkan bahwasannya Allah Maha Tinggi. Allah disifati dengan sifat ketinggian. Artinya Allah Maha Tinggi, berada di tempat yang paling tinggi zatnya. Allah Maha Tinggi kemuliaannya, dan Allah Maha Tinggi kekuasaannya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ketiga-tiganya. Adapun ahlul bidah hanya menetapkan Allah Maha Tinggi kemuliaannya, Allah Maha Tinggi kekuasaannya. Adapun keberadaannya mereka mengingkarinya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi kemuliaannya, Maha Tinggi kekuasaannya, dan Maha Tinggi zatnya, keberadaannya berada di tempat yang paling tinggi. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini, fiha al-hathu ala tawadhu, anjuran untuk tawadhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh memilih apakah menjadi hamba dan rasul atau raja dan rasul, suruh memilih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu, memilih menjadi seorang hamba dan memilih menjadi seorang rasul. Ini tawadhu. Maka seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya adalah tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, namun demikian diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu kepada sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin," dan rendahkan sayapmu dan rendahkan pundakmu, tawadhulah kepada pengikutmu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini, fihi dhammul ghulu bil anbiya was salihin, celaan bagi orang yang melampaui batas kepada para nabi dan orang-orang yang saleh. Para nabi dan orang-orang yang saleh hanyalah hamba yang tidak boleh disembah, yang tidak boleh dipuji dengan pujian yang tidak terhingga. Mereka mulia, kita memuji dengan pujian yang sesuai dengan kedudukan mereka. Kita mencintai mereka, namun kita tidak boleh menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian melampaui batas memujiku. Janganlah kalian melampaui batas memujiku seperti orang-orang Nasrani melampaui batas memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Kalau para nabi dan para rasul seorang hamba, orang-orang yang soleh apalagi. Maka kita tidak boleh melampaui batas, tidak boleh hulu kepada orang-orang yang soleh. Maka sangat tercela orang yang apabila ada kesulitan meminta kepada para wali, kepada orang-orang yang soleh. Ini adalah hulu, ini adalah melampaui batas. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha annallaha yuhinu al-kafirin bi idkhali ma'budihim finnar. Allah Subhanahu wa taala menghina orang-orang kafir dengan memasukkan sesembahan mereka ke dalam neraka. Al-hijarah yang dimaksud pada ayat ini salah satu maknanya adalah batu. Salah satu maknanya adalah berhala, patung
disiksa di neraka, dibakar di neraka. Batu tidak disiksa, tidak merasakan siksaan, tetapi untuk menghina para penyembahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik, dan semua yang kalian sembah dari selain Allah, yaitu patung, berhala, kayu dan yang lainnya, fin hasabu jahannam, bahan bakar api neraka jahannam. Kalian semuanya akan masuk ke dalam neraka jahannam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sekiranya mereka benar-benar Tuhan yang benar, sembahan yang hak, maka mereka tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan kalian semuanya kekal di dalam neraka jahanam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, matahari yang di dunia disembah dari selain Allah, demikian pula bulan yang di dunia disembah dari selain Allah digulung dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda, asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani yaumal qiyamah, mukawwarani finnari yaumal qiyamah. Matahari dan bulan adalah dua makhluk yang digulung oleh Allah pada hari kiamat dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hasan al-Basri rahimahullah bertanya, ya Abu Hurairah, perawi hadisnya Abu Hurairah, ma dan buhuma, apa dosanya matahari dan bulan? Bertanya kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menjawab, innama uhadditsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya menyampaikan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya kenapa. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya. Apakah matahari salah? Apakah bulan salah? Tidak. Matahari dan bulan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari sujud, bulan sujud, alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan matahari dan bulan di neraka ihanatan li'abidihima, untuk menghina orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Ini Tuhanmu di neraka, mintalah sekarang. Ini Tuhanmu yang kamu sembah sekarang di neraka, maka mintalah kepadanya. Maka sekali lagi bahwasannya dari ayat ini terdapat pelajaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Allah menghina penghuni neraka dengan memasukkan sesembahan-sesembahan mereka di dalam neraka bersama mereka. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian besok. Insyaallah setelah disebutkan ayat-ayat tentang neraka, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang ayat-ayat surga. Insyaallah akan kita kaji pada besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.